Saya ingin menyampaikan bahasan tentang tema ini. Tanggung jawab orang-orang yang sudah diselamatkan. Karena kematian Yesus, saudara sudah punya kepastian keselamatan itu jadi milik kita. Jadi di dalam Yesus keselamatan itu bukan kira-kira, bukan mudah-mudahan. Bukan semoga, tetapi kepastian. Tetapi selama kita hidup di muka bumi ini, ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Dan banyak sekali referensi dalam Alkitab yang menggambarkan bagaimana tanggung jawab setiap orang yang sudah diselamatkan, yaitu saudara dan saya. Khususnya kita bisa lihat itu dari keempat Injil, surat-surat yang dikirim oleh para rasul kepada jemaat-jemaat, bahkan sampai kitab Wahyu. Bahkan tidak sedikit gambaran yang bisa kita gali dari perjanjian lama. Tetapi untuk sore ini saya ingin mengajak saudara melihat ke surat 1 Yohanes pasal yang ketiga. Nanti kita akan bahas ayat yang ke-11 sampai 18. Tadi yang ibadah kedua saudara tidak sampai ayat 18, cuma sampai ayat 16. Mudah-mudahan ini bisa selesai ya untuk kali ini. Tapi kita baca dulu ayat 16. Saudara bisa buka Alkitab saudara. Saudara bisa buka HP saudara, tapi saudara juga bisa lihat ke layar LED karena saya sudah sediakan ayatnya. Saya membaca, saudara menyimak, memperhatikan, demikian firman Allah. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Yesus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Sekilas tentang pendahuluan saudara, seperti yang saya katakan tadi, di dalam Alkitab banyak sekali memuat perintah, kewajiban tentang apa yang harus dilakukan oleh saudara dan saya yang sudah percaya kepada Yesus, sudah ditebus dan sudah diselamatkan, sehingga kita benar-benar kalau dipanggil Tuhan kapanpun, dimanapun, kita pasti masuk sorga. Tetapi saudara, setelah kita terima keselamatan yang sekarang ini katakanlah istilahnya sudah ada di tangan kita, maka ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Untuk itu, saya ingin mengajak saudara membahas surat 1 Yohanes pasal 3, perikop yang kedua ini yaitu ayat 11 sampai 18 secara keseluruhan. Kita akan lihat ayat demi ayat. Sebelum lebih jauh saudara, kalau kita melihat ke Alkitab, perikop ini yaitu ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18 diberi judul oleh Lembaga Alkitab, kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Jadi kalau kita sudah ditebus, sudah diselamatkan, maka kita harus tunjukkan penebusan Yesus dan keselamatan yang Yesus berikan kepada kita itu dengan cara apa? Kasih terhadap saudara sebagai tanda bahwa kita sudah hidup baru, sudah diselamatkan.
Tetapi saudara, ketika saya pelajari teliti, saya mengambil hal yang lebih detail lagi dalam hal ini. Bahwa dari perikop yang sama, saudara, maka ada dua hal yang saudara dan saya harus lakukan sebagai tanda, sebagai bukti bahwa kita diselamatkan. Yang pertama, kita harus saling mengasihi. Bisik sama teman, kita harus saling mengasihi ya. Nggak kelihatan ekspresinya juga nggak apa-apa karena ketutupan masker. Jadi kewajiban kita saling mengasihi. Bukan hanya antar kita saudara. Kalau saudara pulang ke rumah di tengah keluarga yang bukan anak Tuhan, yang bukan orang Kristen, bahkan mungkin mereka membenci karena saudara sudah jadi Kristen. Kita harus tunjukkan bahwa aku mengasihi kamu. Dengan tetangga, dengan lingkungan, dengan orang-orang yang membenci kita sekalipun. Lalu yang kedua, rupanya enggak cukup hanya saling mengasihi saja. Tetapi kita harus menyerahkan nyawa kita untuk saudara kita. Aduh Pak Pendeta, saya belum mau mati. Sebab istilah menyerahkan nyawa itu seperti identik dengan kita harus mati, bukan? Tapi inilah firman Allah yang harus kita jalani, yang harus kita genapi, yang harus kita lakukan sebagai bukti kita sudah diselamatkan. Oke, saya tidak mau kehilangan waktu seperti tadi pagi. Kita langsung saja bahas yang pertama, saling mengasihi. Nah, kenapa kita harus saling mengasihi? Kalau saudara membaca mulai ayat yang ke-11. Jadi saya tidak langsung ke ayat 16, tapi mari kita lihat ayat 11. Firman Allah katakan begini, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya. Apa? Yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Kata dari mulanya di ayat ini mengacu kepada konsep dan perencanaan Allah ketika menjadikan langit dan bumi. Setelah semuanya prepare, selesai, siap, tidak ada yang kurang. Allah ciptakan manusia untuk berketurunan, beranak cucu, memenuhi bumi dengan suasana saling mengasihi. Itu konsep Allah dalam menciptakan langit dan bumi. Lalu menempatkan manusia untuk berkembang biak memenuhi bumi. Di mana manusia saling mengasihi. Inilah alasannya kenapa kita harus saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Coba kita lihat lebih jauh saudara. Karena dari awal Allah menjadikan manusia seperti yang saya sudah katakan tadi, Allah ingin manusia itu saling mengasihi, tidak seperti kalau kita lihat ayat 12 bagian A. Saya bagi ayat 12 ini. Tidak langsung mengajak saudara membaca ayat ini secara keseluruhan. Kita lihat ayat A-nya dulu, bagian A-nya dari ayat 12. Dikatakan dalam bagian A, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan membunuh adiknya. Bayangkan, kalau kita belajar Alkitab sih sebenarnya banyak
Sudah bukan 4 orang, sebab banyak orang terus di dunia katanya saat itu penghuninya baru 4, Adam Hawa, 2 anaknya Kain dan Habel. Karakteristik saudara, perjanjian lama maupun perjanjian baru pada zaman dahulu yang ditulis, yang dicatat itu hanyalah anak-anak laki-laki. Jadi dimungkinkan saudara pada saat itu yang ada manusia bukan hanya 4 orang, Adam, Hawa, Kain, Habel. Banyak. Itu sebabnya kalau saudara baca dari pasal 4 ke seterusnya, ada orang yang menuding Kain kawin dengan monyet katanya. Sebab siapa lagi anaknya katanya, kok tahu-tahu. Mereka nggak mengerti karakteristik itu. Sebab menurut Yohanes, kalau semuanya dicatat, saudara nggak bisa bawa Alkitab ke gereja. Saudara mesti bawa kontainer. Saking banyaknya, nggak ada yang bisa memuat katanya. Jadi saudara, penduduk dunia masih kuat dalam ikatan persaudaraan saat itu. Tetapi sudah terjadi seorang kakak dengan tega membunuh adiknya. Alasannya apa? Kita langsung saja, saya tidak mau berlama-lama. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah merencanakan dunia yang damai, yang saling mengasihi. Allah tidak pernah merencanakan hal-hal yang seperti dilakukan oleh Kain. Bahkan lebih dari itu yang kita lihat sekarang. Ada teror, ada kekacauan, ada permusuhan, ada bom bunuh diri dan sebagainya. Itu bukan konsep Allah. Konsep Allah adalah saling mengasihi. Tetapi saudara, kenapa sampai Kain melakukan itu? Kita lihat ayat 12 bagian B-nya kali ini. Dan apakah sebabnya ia Kain membunuhnya? Jawabnya apa? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Jadi kita melihat saudara, konsep Allah yang begitu baik, indah dan mulia untuk menciptakan alam semesta, menempatkan manusia di dalamnya. Tetapi saudara menjadi rusak karena dosa. Sehingga dikatakan perbuatan si kakak itu jahat. Dan itu terus berlanjut sampai sekarang. Dan apakah orang-orang Kristen yang sudah ditebus dan diselamatkan, kita harus larut dengan keadaan itu? Ya karena mereka mayoritas kelakuannya begitu, kita ya ikut-ikut aja dah. Tidak. Ada tanggung jawab kita yang sudah percaya kepada Yesus, yang sudah dibenarkan oleh darahnya. Kita harus tunjukkan bahwa kita benar dan kita tidak berperilaku seperti itu. Tapi kita lihat dunia sudah jadi rusak. Kejahatan di mana-mana, pembunuhan, teror mengancam, kekacauan begitu rupa. Ini bukan rencana Allah, tetapi sekali lagi itu terjadi karena dirusakkan oleh dosa. Namun oleh kematian Yesus, saudara yang dikasihi Tuhan, rencana Allah yang gagal ini harus dipulihkan. Dan yang memulihkan itu adalah gereja. Kalau saya bilang gereja, bukan institusi, bukan gedung, tetapi orang-orang yang sudah ditebus dan diselamatkan. Kita harus mengekspresikan, saudara, tanggung jawab kita dengan hidup benar, hidup dipimpin oleh firman Allah dan Roh Kudus,
bukan melakukan saudara yang jahat. Karena dosa, maka kita melihat manusia cenderung lebih banyak dikuasai oleh dosa daripada yang benar-benar menyerahkan hidupnya, dikuasai oleh firman Allah dan Roh Kudus, menggenapi apa yang Tuhan Yesus inginkan. Mungkin ada di antara saudara berkata, mungkinkah kalau kita lakukan yang benar itu dunia bisa berubah? Saudara, rencana Allah tidak akan pernah gagal. Itu sebabnya Yohanes memberi nasihat kepada kita. Lihat nasihatnya sekarang di ayat yang ke-13. Dia katakan begini, jangan kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Jadi kita ketika melakukan kebenaran dan justru apa yang baik yang kita lakukan bukan disupport, bukan didukung, bukan diacungi jempol, tetapi dibenci. Coba saudara, tidak sedikit orang bekerja ketika dia melakukan yang jujur, yang benar, dia nggak disukai malahan. Sebab mereka katakan, kalau jujur hancur katanya. Bahkan itu ada yang dijadikan sebagai filosofi di dalam berusaha, dalam bekerja. Tidak dengan firman Allah. Kita harus mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Yaitu melakukan rencananya, keinginannya. Membuktikan tanggung jawab kita. Kita sudah diselamatkan. Kita tidak lagi melakukan yang jahat. Itu sebabnya saudara jangan heran kalau dunia membenci kita, menjahati kita. Sebaliknya, kalau kita ada kumpul seperti ini, kita harus heran kalau ada orang Kristen, ngaku Kristen, anak Tuhan, anggota jemaat saudara, tetapi orang itu seperti Kain yang membenci Habil adiknya. Kita harus heran saudara. Harus heran kalau ada orang Kristen seperti itu. Berarti kalau kita sesuaikan dengan tema atau judul khotbah, itu orang Kristen yang gak bertanggung jawab. Orang Kristen yang bertanggung jawab adalah dia harus mengekspresikan kasih itu di dalam dirinya. Bukan membenci. Coba kita pindah ke ayat 14. Dikatakan di ayat 14 kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan baik-baik ayat ini. Saya sengaja pampangkan di depan saudara dan saya jelaskan dari mimbar ini. Kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nanti kita akan lihat gambarnya. Jadi posisi saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, menerima penebusan darah Yesus dan diselamatkan, kita tidak lagi ada di dalam yang disebut maut. Maut di sini bukan berarti kita sudah ada di dalam kuburan mati. Bukan. Tetapi hidup, tapi di dalam dosa.
Orang itu walaupun masih hidup, sebenarnya orang itu ada di dalam maut. Setiap saat ketika kematian merenggut dia, alamatnya sudah pasti neraka. Ekspresinya bagaimana orang yang di dalam maut? Karena masih hidup dalam dosa. Salah satu di antaranya diangkat oleh Yohanes, kebencian. Gak suka dengan yang benar. Gak suka dengan yang baik. Gak suka melihat orang saudara diberkati. Yang ada adalah kebencian. Kita sudah tinggalkan tempat itu sehingga ekspresi dari hidup dalam maut itu sudah enggak kita bawa lagi dalam diri kita. Yaitu kebencian, dosa dan perbuatan yang enggak berkenan. Yang terlihat adalah kasih. Dimulai dengan tahapan kita mengasihi saudara. Mengasihi sesama. Jadi sekarang pikir saja saudara. Kalau masih ada yang jahat yang masih jadi gaya hidup kita. Apapun itu bentuknya. Berarti walaupun nama kita Kristen, sebenarnya di mata Tuhan posisi kita ada di dalam maut. Belum pindah. Cuma namanya aja Kristen. Pakai kalung salib, minggu ke gereja. Tapi sebenarnya posisinya tetap di dalam maut. Sesuai ayat ini. Sebaliknya lihat yang di bawah, catatan di bawah. Yang disebut orang Kristen adalah orang yang sudah dipindahkan Tuhan dari maut, yaitu neraka. Tidak ada lagi ancaman neraka bagi mereka yang ada di dalam Yesus, tetapi dia sudah ada di dalam hidup, dalam keselamatan. Kalau sewaktu-waktu Tuhan panggil, pintu Firdaus terbuka, nggak ada lagi kerub yang akan cincang dia, saudara. Dia akan melewatinya dalam selamat sejahtera Tuhan Yesus. Yuk kita lanjutkan dan perhatikan sebagai bukti orang yang sudah pindah dari maut, dari neraka kepada hidup, yaitu keselamatan. Ayo dong ekspresikan, tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Kira-kira gimana kehidupan kita dalam keseharian? Dapatkah orang merasakan, aduh kalau dekat dengan dia, tenang rasanya. Karena asap maut itu tidak tercium dari dirinya, saudara. Yang keluar adalah aroma keselamatan itu. Damai, sejahtera, sukacita dan sebagainya. Itulah kerajaan Allah. Wow, saudara. Sebaliknya perhatikan, kalau ada orang mengaku Kristen tetapi ia masih membenci saudaranya. Masih membenci sesamanya. Sambil periksa diri ya, masih ada enggak ya? Ada koleksi enggak di hati kita? Perhatikan, berarti orang tersebut masih berada di dalam maut. Walaupun dia pelayan Tuhan. Walaupun dia saudara aktivis. Walaupun dia punya jabatan di gereja. Walaupun mungkin namanya termasyur saudara. Tetapi kalau dia masih
melakukan perbuatan yang tidak Yesus inginkan, orang itu belum ada di dalam kehidupan, yaitu keselamatan, tapi masih ada di dalam maut. Kalau saudara sudah lihat gini, pasti saudara sudah tahu ya, sudah akrab. Tanya ke siswa-siswi kelas 1, kelas 2 di sekolah Alkitab, paling sering saya gambar ginian. Coba saudara, inilah tanggung jawab kita. Tanggung jawabnya seperti apa? Kita mulai saja dari awalnya seperti tadi ya. Yohanes pasal 3, 1 Yohanes 3 ayat 11. Lihat, nenek moyang kita. Tapi karena dia jatuh dalam dosa, saudara, maka kita keturunannya, posisi kita ya sudah ada di sini. Sejak lahir ya sudah. Walaupun kita belum bisa berbuat dosa, sebab ada agama yang katakan orang itu saudara ketika lahir tidak berdosa, artinya dia bisa pertahankan untuk tidak berdosa dengan cara berbuat baik. Itu sebabnya filosofi agama mereka, amal berbuat baik, sedekah dan sebagainya, saudara. Mereka enggak tahu bahwa di dalam diri manusia sudah ada tabiat dosa yang diwariskan Adam di dalam hidup manusia. Sehingga kita tanpa harus mengajari anak kita. Gak usah les, gak usah kuliah saudara untuk berbuat dosa. Dia jadi mahir berbuat dosa. Inilah keadaan semua manusia di luar Kristus. Tapi kita bersyukur. Yesus berkasih karunia. Dia tidak mau manusia binasa. Sebab kalau ini terus posisi kita saudara, artinya sekali lagi kita ada di dalam maut. Kapanpun kita dipanggil Tuhan, pasti alamatnya neraka. Pasti alamatnya neraka. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, satu-satunya yang bisa mengeluarkan kita dari maut ini, dialah Yesus. Saya akan panjang lagi kalau ceritakan prosesnya bagaimana Allah harus jadi manusia. Sebab gak ada seorang pun yang memenuhi kualifikasi untuk bisa menebus dosa, kecuali Allah yang tidak pernah berbuat dosa. Maka yang percaya, tadi firman Allah katakan kita dipindahkan dari maut kepada kehidupan, kepastian keselamatan. Nah, saudara posisinya sudah tahu kan? Memang minoritas kita sedikit dibandingkan dengan mereka yang banyak. Tetapi ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Harus kita ekspresikan. Mulai dari gereja ini, ketika kita berkomunitas seperti ini. Di rumah, bahkan dimanapun. Bahwa kita berbeda dengan mereka. Mereka masih gelap saudara. Sebab kalau saya gambar hitam, celeng saudara, gak kelihatan. Kecuali backgroundnya birunya, biru muda sekali gitu. Maka tanggung jawab kita tunjukkan bahwa kita beda. Kita sudah ditebus, kita diselamatkan, kita beda dengan mereka. Apakah terang Kristus terpancar dari hidup kita? Saya mau tanya, sebagai pengikut Kristus, kita bertanggung jawab untuk hal itu, mengekspresikan ini. Dan apakah itu sudah terrealisasi dalam diri kita? Dunia bisa melihat memang orang ini satu beda.
Ini yang Tuhan Yesus inginkan dari kita. Tanggung jawab para pengikut Yesus adalah membuktikan bahwa kita tidak sama dengan mereka. Bukan tentang status sosialnya dan sebagainya ya. Penampilan kita, gaya kita. Itu ada seragam Kristen modelnya bagaimana? Kepalanya ditutup seperti apa? Mukanya seperti apa? Pakaiannya seperti apa? Enggak ada. Sebab itu harus lahir dari batin. Mau pakaiannya ditutup kayak apa juga enggak ada gunanya. Kalau ekspresi kelakuannya saudara enggak ada kasih kepada sesama. Dulu kita sama dengan mereka. Itu tidak menafikan latar belakang seseorang sebelum kenal Yesus. Mungkin kita sama atau lebih brengsek, lebih jahat dari keadaan mereka. Tetapi setelah kita ada di dalam Kristus, aromanya bisa mereka cium. Circumstance-nya ya suasananya atau apa istilahnya. Betul-betul mereka bisa rasakan. Kalau ini benar-benar terjadi, saya yakin saudara, sesuatu yang luar biasa terjadi. Karena karya Yesus yang sudah bekerja di dalam diri kita, kita dibenarkan, maka itu harus terekspresi, itu tanggung jawab kita saudara. Kalau enggak, maka arti kekristenan itu kosong di dalam diri kita. Kita harus benar-benar bisa dirasakan oleh orang di sekitar kita. Bahwa kita adalah orang-orang yang berbeda dengan mereka. Karena Yesus sudah mengubahkan hidup kita. Saya lahir di tengah keluarga Kristen. Papa mama saya aktif di gereja. Ibu saya pendoa. Papa saya adalah diaken. Dia suka khotbah di gereja, di ibadah-ibadah rumah tangga. Lahirlah Joseph Sudana Minandar di tengah-tengah keluarga ini. Apakah saya langsung mengalami saudara kelahiran baru karena papa mama saya aktivis di gereja? Sama sekali tidak. Kalau di bawah umur 16 Tuhan panggil saya pasti alamatnya neraka. Tetapi ketika saya duduk di bangku SMA kelas 2, saat itulah Dia menyucikan saya, membenarkan saya alami kelahiran baru. Tuhan ubahkan. Dan ini harus jadi pengalaman semua orang-orang percaya. Sehingga hidup kita tidak sama dengan mereka. Walaupun dulu kita sama, sekarang sudah berbeda. Mengapa tidak boleh ada kebencian lagi di dalam hidup orang-orang percaya? Yuk kita lihat ayat 15. Dari ayat 14 kita pindah. Itu salah satu contoh ya saudara dari sekian banyak kelakuan yang sudah harus dibuang dari hidup kita. Yohanes angkat kebencian. Perhatikan ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Jadi kebencian itu rupanya identik dengan roh pembunuhan yang ada di dalam diri kita. Kalau kita ada roh kebencian. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya.
Perhatikan ini saudara. Kalau saudara biarkan roh kebencian ada setitik aja di hati kita. Ayat ini katakan, tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal. Belum lagi item yang lain yang harus kita buang. Itu sebabnya menjadi ciptaan yang baru itu sebuah keniscayaan yang tidak bisa tidak harus terjadi. Kita bukan seperti Kain karena jahat, tapi kita sudah ditebus, sudah diselamatkan seperti Habil yang benar. Itu baru kebencian loh saudara. Kalau ada item yang lain, itu sebabnya perhatikan ini. Hidup orang yang telah ditebus oleh korban darah Yesus di atas kayu salib. Orang itu, dia akan berusaha mematikan, artinya tidak lagi membiarkan saudara, benih-benih yang jahat itu terus hidup di dalam dirinya. Itu sebabnya setelah saudara dan saya ditebus, tidak berarti kita langsung sempurna. Kalau enggak, kita udah jadi gereja sempurna dong. Kita terus masih di dalam proses saudara. Ada benih-benih yang terus iblis ingin tanamkan untuk hidup kembali di dalam diri kita, supaya kita sama dengan apa yang kita lakukan sebelum kita ada di dalam Yesus. Tetapi sikap aktif dalam kita itu sangat diperlukan. Jadi saudara, ketika benih itu mau muncul kembali, saudara dan saya enggak boleh membiarkan. Apakah munculnya mulai di pikiran, di hati, di mata, di telinga, di perasaan, itu harus segera kita matikan. Bukan hanya kebencian. Coba kita lihat Kolose yuk, ya sekilas saja, supaya saudara tahu gambarannya. Saya pernah ya khotbahkan ini, cuma udah lama, malah pakai bahasa asli lagi. Coba kita lihat ya, mulai dari ayat 5. Karena itu matikanlah, saya garis bawahi kata matikanlah, dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu apa saudara? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat. Ini aselgia, pakai istilah bahasa aslinya ya. Keinginan yang jahat. Dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Tahan sedikit. Dikatakan matikanlah. Arti matikanlah di ayat ini saudara, seperti kalau saudara menebang pohon, maka di pohon yang sudah ditebang itu akan muncul tunas kecil. Kalau saudara enggak cepat matikan, dia akan tumbuh jadi pohon malah mungkin lebih besar lagi. Jadi harus aktif di dalam diri kita sebagai orang yang sudah ditebus dan diselamatkan, mematikan. Kita masih hidup dalam tubuh jasmani dan ada di dunia ini di mana iblis terus saudara berupaya mengaktifkan itu di dalam diri kita. Kalau kita jadi Kristen, udah gak pernah ke gereja, gak baca firman Allah, gak ikut renungan firman Allah, gak berdoa saudara, tumbuh suburlah dia. Itu sebabnya kita harus mematikan. Lalu saudara lihat item-item yang harus dimatikan itu apa saja. Coba kita, pindah ke ayat 6. Semuanya itu mendatangkan apa?
murka. Kebencian aja mendatangkan murka. Berikutnya, dulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Dulu memang itu kelakuan kita. Tapi sudah ditebus, lain dong. Kita harus petik. Ada sedikit di pikiran dalam nama Yesus. Ada sedikit di hati. Haleluya. Ada di perasaan, di penglihatan, dimanapun. Buang itu jauh-jauh. Jangan izinkan tumbuh. Mati dia. Nggak akan ada lagi. Ayat 8. Tetapi sekarang buanglah. Tadi kata matikan, sekarang buanglah. Kata buanglah itu digambarkan seperti orang pakai pakaian. Seperti saya pakai jas. Kalau jas ini saya nggak ganti terus, maka ini akan jadi ikon, akan jadi julukan. Oh, yang jas hitam itu ya, yang nggak ganti-ganti ya, jas itu. Maka supaya itu jangan terus melekat dalam diri saya harus copot, lepas. Hidup yang baru, pakaian yang baru. Buanglah apa saja yang harus dibuang. Halo, marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Termasuk kebencian tentunya di dalam. Kalau tidak, alamat kita kebinasaan, saudara. Itu ayat yang tadi sebelumnya. Yuk kembali ke catatan. Saya harap saya nggak tergeser tadi. Oke, kita pindah sekarang. Mari perhatikan. Ya, sekarang kita masuk kepada poin berikutnya. Menyerahkan nyawa kita untuk saudara kita. Jadi rupanya kita nggak cukup hanya saling mengasihi. Kalau saya ada, saya peduli ya, saya ambil bagiannya, saya cinta kamu. Saya nggak mau melakukan yang jahat, membuat kamu mundur, kecewa, tinggalkan Tuhan. Malah kita mendorong. Tapi selanjutnya kita dituntut menyerahkan nyawa. Yuk kita lihat ayat ini, referensinya. Kenapa kita? Jadi bukan Yosminandar yang mengada-ada ya, tapi firman Allah mengatakan demikian. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Apa wujud kasih Kristus? Bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi sebagai ekspresi bahwa kita juga mengasihi Yesus, kita wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Saya belum kawin om, udah mau mati dulu. Jangan buru-buru mati, saudara menyerahkan nyawa ini, kita lihat artinya ya sebentar. Kita sudah bahas tentang tadi bagian yang pertama. Nah, perlu saudara ketahui bahwa bagian yang pertama tadi yang sudah kita bahas, semuanya itu terangkum dalam kasih yang katakanlah tertinggi di kalangan semuanya itu adalah kasih filia. Tetapi Tuhan tidak mau kita hanya sampai jadi orang Kristen yang mencapai kasih filia. Sebab kalau kita hanya sampai di situ, kita nggak masuk gereja sempurna, saudara. Masih ingat gambar pertumbuhan kekristenan? Ya, pertumbuhan kekristenan. Setelah kita beriman, kita nggak boleh cuma tetap hanya sekedar jadi orang Kristen yang percaya Yesus, tambahkan kepadanya kebajikan, di atas kebajikan pengetahuan, terus penguasaan diri, sampai kepada kasih filia, saudara, belum sempurna. Tuhan ingin kita meningkat kepada puncak, yaitu kasih agape. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan.
Sebagai pengikut Yesus, sekali lagi, kasih Philia itu sangat baik, tetapi itu bukan puncak kekristenan. Kenapa? Sebentar, saya jelaskan kepada saudara. Yesus ingin kita bergerak seperti Dia, yaitu hidup di dalam kasih agape. Inilah yang disebut pengikut Yesus yang sejati, apalagi gereja sempurna, mempelai wanita Kristus, dan yang terakhir, itu istilah saya, Hawa yang akhir. Pendamping Adam yang akhir. Hidup dalam kasih agape. Lihat ini. Di mana kita sampai kepada stadium menyerahkan nyawa kita bagi saudara-saudara kita. Tidak hanya sekedar saling mengasihi dengan kasih Philia, tetapi seperti yang Yesus lakukan, kita juga melakukan yang sama. Mari kita terus, saudara. Nah, untuk menjelaskan hal ini, saudara harus tahu apa kategori kasih itu. Dalam bahasa Indonesia ya kasih, ya cinta, sayang, ya itu. Tapi saudara, kalau lihat dari bahasa asli, ada banyak variasi tentang yang disebut kasih itu. Saya memulai dengan kasih eros. Saudara jangan pikir kalau ada birahi, libido di dalam diri kita, seorang yang sudah dewasa, itu dari Tuhan, saudara, pemberian Tuhan. Cuma kita sebagai orang yang bisa menguasai hati, bisa kendalikan itu. Seorang pria dan wanita, dia bisa menikah, biasanya dimulai dari eros dulu. Ih cantik ya, ih ganteng ya. Oh, lalu. Dan banyak orang tidak bisa kendalikan ini sampai terjadi kasus-kasus sebelum dia masuk dalam pernikahan. Orang Kristen jangan begitu, nanti nggak diberkati. Kenapa ada suami istri lalu punya anak? Karena ada eros di dalamnya, saudara. Kalau enggak ada, ya neng-nengan aja di rumah. Gitu. Iya kan? Tapi banyak orang hanya fokus ke sini, saudara. Dan tidak bisa mengendalikan ini, enggak boleh. Yang kedua, storge. Yaitu kasih yang timbul ada di hati kita karena hubungan emosional. Kalau saudara dalam satu keluarga ada papa, mama, anak sekian banyak, pasti mereka punya ikatan kasih. Ketika saudara menghadapi sesuatu antara keluarga yang punya ikatan keluarga dan yang tidak, pasti saudara akan lebih memilih yang berkeluarga dulu, yang punya ikatan keluarga. Itu berarti yang terekspresi dalam diri kita storge, saudara. Tetapi ada juga kasih yang disebut Philia, yang walaupun kita tidak ada dalam ikatan kekeluargaan, saudara, namun karena kita dalam satu komunitas seperti jemaat, kemah, atau saudara punya klub tertentu, begitu terjalinnya persahabatan, maka saudara begitu mengasihi satu dengan yang lain. Sekali lagi tidak ada unsur eros, tapi saudara mau menolong, mau membela, mau memperhatikan orang itu bisa terjadi. Sehingga saya gambarkan begini, lihat saudara, kasih eros, storge dan Philia ini bisa dilakukan semua orang. Sebab ada.
Nah itu sebabnya kita harus bisa memanage ini ya. Kalau salah kan bisa keliru kan. Tetapi jangan kaget kalau ini juga bisa terjadi, bisa ada di antara mereka yang tidak mengenal Kristus. Satu klub persekutuan misalnya apa ya, di Tegal terkenal dengan bulu tangkisnya dulu ya. Sebab itu banyak pahlawan bulu tangkis dari Tegal. Karena saudara satu klub, saudara begitu saling peduli dan sebagainya. Saling memperhatikan. Itu pilihan. Dan bisa terjadi di luar anak-anak Tuhan hal yang seperti itu. Nah kalau saudara hanya sampai saling mengasihi karena komunitas kekristenan. Itu jemaat, ayo tolong bantu ya kita. Saudara tunjukkan pilihan. Itu baik, tetapi itu bisa dilakukan oleh orang yang gak kenal Tuhan. Bisa mereka berbuat hal yang sama. Jadi tidak ada yang bisa membedakan hal itu. Kalau hanya kita sebatas pilih ya saudara. Itu sebabnya Yesus ingin kita naik ke tingkat kasih ilahi yang gak ada di luar Kristus. Kasih agape sama seperti kasih Yesus. Lihat ini saudara. Hanya bisa dilakukan oleh orang yang taat kepada firman Allah dan Roh Kudus. Kalau saudara enggak mengerti dan mencintai firman Allah. Kalau saudara tidak hidup dipenuhi dengan Roh Kudus. Enggak mungkin kita bisa mencapai apa yang Yesus inginkan, yaitu kasih agape. Ini hanya bisa dikerjakan oleh pekerjaan firman dan Roh Kudus di hati orang yang sudah lahir baru. Di hati orang yang percaya kepada Yesus dan sudah diselamatkan. Dengar baik-baik jemaat, saudara punya potensi ke situ. Cuma permasalahannya saudara mau atau tidak. Sebab saudara tidak akan berpikir untung rugi dalam hal ini. Kalau kasih ini benar-benar ada di dalam diri kita. Kita tidak akan berpikir untung rugi. Untuk menjelaskan hal ini saudara, saya ajak saudara melihat satu kisah tentang orang Samaria yang baik hati ya. Kisah ini bagi jiwa-jiwa baru yang mungkin belum tahu kisahnya. Kalau udah tahu ya syukur ya. Tapi kalau belum tahu tolong nanti baca di rumah. Kisahnya dalam Lukas 10:25-37. Orang Samaria yang baik hati. Dalam kisah ini diceritakan 4 tokoh kan, seharusnya 5 ya. Seorang yang pemilik rumah penginapan, saya nggak angkat ini. Yang pertama, saya sebut saja Mr. X. Orang yang digambarkan sedang turun, sebab kalau Yerusalem itu letaknya di atas Gunung Moria, saudara, kota Yerusalem, itu kalau tidak salah 800 sekian meter di atas sea level. Sedangkan Yeriko, kota itu 200 meter di bawah permukaan laut. Kalau laut mati 600 meter di bawah permukaan laut. Jadi dia sedang turun dari Yerusalem ke Yeriko.
gambaran perjalanan orang yang di luar Kristus, dia sedang berjalan menuju maut, saudara. Begitu. Di tengah jalan, saudara, dia dirampok. Kekayaannya diambil ludas habis tak tersisa. Enggak sampai di situ. Dia dihajar, dilukai. Hanya tinggal menunggu waktu untuk mati. Itulah kira-kira gambaran orang di luar Kristus. Orang mau prestasinya setinggi langit apapun, secara rohani dia hanya tinggal tunggu kebinasaan. Inilah si Mr. X itu. Yang kedua, seorang imam, yaitu tokoh rohani yang dikenal, faham dan mengerti firman Allah. Tapi sayang dia tidak lakukan. Jalan, lihat, ada orang lagi, udah mau mati. Dirampok rupanya. Kalau saya tetap ada di sini, saya nanti juga akan jadi korban. Gak ada kasih. Jangankan agape, pilia pun gak ada. Dia menyimpang ke jalan lain, menjauhi orang itu. Tetap terkapar. Datang lagi saudara satu orang, yaitu orang Lewi. Dari kalangan kaum atau umat yang dikhususkan melayani Tuhan. Kalau sekarang katakanlah gambaran orang Kristen. Tapi pilia aja gak ada, boro-boro agape saudara. Dia lihat hal yang sama, dia juga menyingkir, gak menolong. Siapakah orang yang memiliki kasih kepada sesama? Inilah tokoh yang keempat. Seorang yang dibenci oleh Mr. X ini. Yaitu orang Samaria. Orang yang dianggap musuh, jahat dan sebagainya. Tetapi ketika dia melihat orang yang membencinya itu, orang yang jahat. Sebab saudara, kalau orang Yahudi ketemu dengan orang Samaria, dari jauh dia sudah cari jalan lain. Tidak mau berpapasan begini. Apalagi bertegur sapa. Tetapi dia kosongkan diri, saya harus menolong orang ini. Dibebat saudara, diobati, dikasih anggur. Lalu untuk menyelamatkan dia bawa ke rumah. Apa istilahnya? Rumah perawatan lah ya, katakan di situ. Lalu dia katakan, kalau ada biaya yang kurang, aku akan tambah ketika aku datang kembali. Si Mr. X tidak keluar sepeser pun saudara. Tidak melakukan usaha apapun untuk menyelamatkan dirinya. Dia sehat. Karena sepenuhnya berkat kebaikan perempuan. Seorang Samaria yang baik hati ini. Bukankah Mr. X ini gambaran orang Kristen? Yang diselamatkan oleh Yesus. Tanpa kita mengeluarkan biaya usaha sedikit pun. Sepenuhnya kita bergantung kepada anugerah Allah yang begitu rupa. Perlu saudara ketahui. Status kita dulu ada tidak bedanya seperti Mr. X yang seharusnya mati karena dosa dan kejahatan kita. Tapi oleh kebaikan orang Samaria itu, yang tidak lain adalah gambaran Yesus, kita diselamatkan. Bukan karena usaha kita, bukan karena kita keluar biaya, saudara. Tetapi sepenuhnya karena kasih agape yang Yesus lakukan bagi kita di atas kayu salib. Saudara dan saya diselamatkan.
Pertanyaannya, adakah agape itu yang sudah kita terima dari Yesus sehingga kita selamat, juga menjadi sifat kita dan terekspresi dalam hidup kita? Itu pertanyaan. Kalau tidak ada, saudara, kita harus datang. Kita harus ambil anggur. Harus berkata kepada Tuhan, Tuhan pulihkan saya. Saya terima pribadimu. Saya terima karyamu. Tapi saya juga mau ekspresikan kasih-Mu di tengah dunia. Adakah ini terekspresi di dalam kehidupan orang-orang percaya? Coba kita lanjutkan, perhatikan ini. Sebagai pengikut Yesus sekarang kita seperti Mr. X. Tapi bukan lagi terkapar di pinggir jalan, saudara. Sudah aman, sudah safe, sudah selamat. Bahkan kita sudah dengar tadi, kepastian sorga itu ada di tangan kita. Bukan karena kita baik, tetapi karena penyelamatan yang Yesus lakukan bagi kita. Apabila satu saat ini seharusnya saudara sering terjadi dan kita alami dalam kehidupan kita. Kita lihat ada orang yang nyaris mati terkapar di jalan karena telah dirampok, dipukul, persis seperti kita dulu. Kira-kira gimana ya kalau dia dramakan, saudara, dia jalan. Si Mr. X yang sudah safe itu, saudara, jalan. Lalu ketemu ada orang terkapar, persis kayak aku dulu. Aku mati kalau aku dibiarkan seperti orang itu. Tapi daripada aku sekarang nanti dirampok lebih baik. Sorry ya aku gak bisa tolong kamu. Kira-kira bagaimana moral orang itu menurut pandangan saudara? Saudara pasti akan angkat jempol bukan ke atas tapi begini. Tapi itulah kita. Ketika kita tidak mengekspresikan tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah diselamatkan. Yesus menyerahkan nyawanya bagi kita, tapi kita enggak mau menyerahkan nyawa kita bagi orang lain. Dalam ekspresi kasih agape. Kalau yang kita lakukan seperti imam dan orang Lewi, wah udah jeblok nilai kita, saudara. Artinya kita nggak punya kasih agape. Kita cuma menikmati kasih agape dari Yesus. Kasih ilahi. Tapi kasih ilahi itu tidak ada di dalam hidup kita. Dan apa yang akan Yesus katakan, saudara, kepada kita ketika kita berhadapan dengan Dia? Mengakhiri hidup, dilakukan saudara pertanggungjawaban. Kamu ketemu orang yang kayak kamu dulu berapa kali selama hidupmu. Dan apa yang kamu lakukan? Lalu kita jawab dengan jujur karena kita nggak bisa berbohong di hadapan Yesus. Saya seperti seorang imam, saya seperti orang Lewi. Kira-kira saudara, apa yang Yesus jawab? Apa yang Yesus katakan ketika melihat kelakuan kita seperti itu? Dia akan berkata, aku tidak mengenal kamu. Enyahlah kau daripadaku. Kamu enak terima agape.
tapi kamu tidak bisa mengekspresikannya. Aduh, kalau saya di posisi itu, saudara mau jadi apa? Terkapar mungkin saat itu langsung. Enyah daripadaku, aku tidak mengenal kamu. Wiu, mengerikan. Tapi sebaliknya, apabila yang kita lakukan sama seperti ketika kita ditolong oleh orang Samaria yang baik hati itu. Kita nyatakan kasih agape kita. Ini yang disebut menyerahkan nyawa kita buat saudara kita. Berarti kita sudah menerima kasih agape itu. Kita menikmati kasih agape itu. Kita mengalami kasih agape itu dari Yesus. Dan kasih itu terpancar dalam hidup kita. Kristen bukan teori bro, sis. Kristen harus menunjukkan, menyatakan tanggung jawabnya. Menyerahkan nyawa. Kira-kira bagaimana respons Yesus ketika kita diperhadapkan dan kita sudah melakukan apa yang diinginkan Yesus, mengekspresikan kasih agape itu dalam hidup kita. Maka Yesus akan berkata persis seperti Matius 25 ayat 21 kepada hamba yang baik. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Come. Masuk. Turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Saudara sudah dengar khotbah. Saudara sudah dengar bagaimana saudara kita sudah ditolong dan diselamatkan. Tetapi kita nggak peduli kepada saudara kita yang membutuhkan perhatian kita, uluran tangan kita, kasih kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Nyatakan tanggung jawab itu. Praktekkan, aplikasikan dalam kehidupan. Mulai dari berjemaat sampai kemudian dampaknya keluar. Terang itu nyata. Mereka bisa melihat perbedaan. Lain ini orang. Kenapa? Karena Yesus di dalam kita.